So, bagaimana menuju 3P hal ini? Hal yang bisa dilakukan oleh seorang coach itu bisa dengan cara apa? Mungkin bisa dengan ini, mempertimbangkan orangnya tadi. Seperti mengenali kekuatannya, merancang keberhasilannya, dan mengembangkan kekuatannya tadi. Nah, inilah perannya coach. Atau sebaliknya, bisa juga dengan style atau gaya yang lain. Melihat gaya identifikasi masalah, kemudian menemukan solusi, dan merencanakan tindakan. Nah, dua hal ini bisa berjalan secara terpisah atau bisa paralel berbarengan. Apa bedanya antara yang kanan dengan yang kiri? Yang kiri di slide itu fokus pada orangnya, sumber daya manusianya. Yang kanan ini fokus pada konteks pekerjaan atau performanya sendiri, sehingga mengembangkan menjadi sebuah kekuatan. Nah, ini bisa dipadu-padankan sehingga proses coach inilah melihat bahwa bagaimana seorang coach itu membuat coachingnya bisa perform dengan well. Nah, itulah proses coaching dan counseling yang perlu kita perhatikan di dalam mengembangkan ataupun menjalankan organisasi ini. Nah, kenapa coaching dan counseling? International Coaching Federation, bahwa coaching dan counseling itu sudah ada asosiasinya bahkan mendunia. Untuk menjadi professional coach itu ada profesi-profesi khusus yang menjalani proses sertifikasi. Nah, International Coaching Federation sudah meneliti dan mengakui bahwa coaching itu dapat meningkatkan performa kerja hingga 70%. Nah, ini menjadi acuan kita. 70% ini dapat meningkatkan kinerja performa kerja. Ya, performa kerja itu bisa meningkat 70%. Kemudian meningkatkan manajemen bisnis ini bisa 61%. Ibaratnya tata kelola internal proses ya. Meningkatkan manajemen waktu 57% dengan proses coach. Efektifkan. Meningkatkan efektivitas tim hingga 51%. Nah, ini menjadi salah satu dasar rujukan bahwa produktivitas ini dapat ditingkatkan lewat meningkatkan potensi dan mengoptimalkan produktivitas sumber daya manusia melalui apa? Melalui coaching. Ya, kita lihat tuh bagaimana istilah coach ini kan paling gampang kita lihatnya di dalam dunia olahraga ya. Kinerjanya langsung kelihatan soalnya dalam waktu singkat. Nah, makanya tuh dunia olahraga itu berupaya untuk mencari coach-coach yang profesional untuk bisa melatih timnya untuk bisa lebih produktif. Dari sisi orangnya sendiri yang mengalami proses coach, ini menjadi pribadi yang lebih positif secara hasil riset. Setelah melewati proses coaching, gitu ya, ini dapat membangun rasa percaya diri karyawan ataupun coachnya dalam menghadapi berbagai bisa kritikan, ya, ataupun challenge organisasi dan segala macamnya. Karena akan menjadi rujukan ataupun pijakan di dalam mencari penguatan secara psikologis. Nah, menambah percaya diri ini dapat meningkatkan kurang lebih hingga 80%. Mempererat persahabatan sesama tim dan segala macamnya, itu organisasi, itu sisa sekitar 73%. 72% ini dapat meningkatkan kemampuan organisasi orang dengan proses coach. Ya. Dan 67% ini dapat meningkatkan keseimbangan hidup antara kerja, gitu ya, antara pekerjaan dengan humanity gitu. Nah, ini bisa diseimbangkan setidaknya 67%. Oleh karena itu, coaching adalah sebuah tools yang dipakai ini untuk apa? Untuk pencapaian kinerja. Bisa berupa apa? Kinerja target, untuk manajemen perubahan, improvement, peningkatan kinerja. Kemudian dalam hal ini tentunya kinerja sumber daya manusia ya dalam berbagai organisasi, baik itu organisasi bisnis, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, inilah perannya seorang coach penting di dalam mengelola atau proses coaching di dalam menjalankan fungsi organisasi. Nah, apalagi dengan kondisi saat sekarang, organisasi berubahnya dengan cepat. Bahkan kita pun tidak bisa ada waktu cukup kuat atau cukup leluasa untuk menyiapkan diri sebelum kita bertanding. Ya udah nggak ada waktu lagi. Jadi learning itu menjadi sebuah proses yang sambil bekerja. Nah, learning dan development itu adalah sebuah proses yang berjalan halnya di dalam kita menjalankan kinerja. Nah, peran coach lah di sini salah satu hal yang menjadi fundamental, pembimbing,
gitu ya, pembimbing, pembina yang memberikan kita arahan, kemudian goal, target, dan pertanyaan melalui pertanyaan-pertanyaan dan diskusinya. Untuk apa? Untuk mencapai kinerja yang kita ingin capai. Oke, itulah menjadi kenapa coaching itu atau konseling menjadi sesuatu hal yang fundamental di dalam kita sebagai seorang leaders dan organisasi. Coaching dan konseling ini adalah sebuah revolutionary step, sebuah tahapan yang revolusi di dalam mengembangkan orang. Karena tadi nggak ada cukup keleluasan waktu untuk kita menyiapkan orang secara fisik lagi. Prosesnya adalah menyiapkan orang, mengembangkan orang di dalam proses dia menjalankan kinerjanya. Karena ya kehidupan berjalan terus, waktu berjalan. Yang tadinya dari proses tradisional, occasional training, ini menjadi sebuah konsep yang namanya di dalam pengelolaan manusia adalah sumber daya manusia continuously development partnership, yang dikenal dengan proses kita berpartner untuk bisa mengembangkan manusia secara kontinus. Apalagi organisasi yang sangat concern bahwa manusia itu bukan hanya sebagai resource, bahwa manusia adalah bukan hanya sebuah resource yang dia jadikan sebagai modal, tapi sebagai individu yang nanti bisa memberikan continuous improvement, ya, inovasi-inovasi, bahkan untuk bertumbuh. Apalagi di industri 4.0 saat ini. Kita lihat perubahannya sangat cepat. Tantangannya semakin speednya udah nggak bisa ketahuin lagi. Bahkan yang menjadi lawan bukan kompetitor saat ini saja. Bahkan mungkin kita lihat sebagai kawan ternyata jadi lawan. Dunianya udah berbeda sekali. Apalagi kita lihat di industri retail saat ini ya, dengan kondisi challenge bisnis. Kita tahu beberapa tahun belakangan decline atau challenge untuk growth secara sales itu luar biasa. Traffic, belanja orang itu di dalam toko udah berubah. Adanya teknologi memberikan perubahan perilaku yang berbeda bagi konsumen-konsumen dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hari-harinya. Apakah dalam konteks ini terus kita berhenti untuk menyiapkan orang terlebih dahulu kemudian baru menjalankan strategi organisasi? Tidak bisa lagi. Hal yang bisa dilakukan apa? Continuously development partnership.